Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Uji Kinerja di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkan, saya Muhammad Dedi Irawan, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Sunan Ampel Menganti Gresik. Pada pagi hari ini saya ingin melaksanakan salah satu tugas akhir uji kinerja dengan nomor peserta 2025439314 dan nomor induk mahasiswa 0623082564. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, sebelum Pak Dedi memulai, coba untuk hari ini yang nggak masuk ada berapa anak? 2, 3. Kalau begitu coba di absen Pak Dedi terlebih dahulu. Ahmad Ijam Aji Prastia nggak masuk. Ada Maulana. Izam ini tadi sakit ya. Aditya Rardian nggak masuk. Kenapa? Ada keperluan keluarga ya. Aditya Rardian sudah ya. Ahmad Zulfikar, Alvino Rama, Dinda Citra Wulandari. Kita doakan bersama-sama untuk teman-teman kita yang pada hari ini tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita diberikan Allah cepat pulih, sehat kembali, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya sama dengan kita pada hari ini. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sebelum itu Pak Dedi ingin sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang jujur dan amanah. Bagaimana definisi daripada jujur dan amanah, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa mempraktekkan perilaku jujur dan amanah. Oleh karena itu, Pak Dedi ada sedikit cerita tentang jujur dan amanah. Mungkin cerita ini tidak pernah Pak Dedi berikan kepada sampean. Suatu ketika ada saudagar yang sangat kaya raya, ya. Orang yang sangat kaya raya ini mempunyai kebun. Nah, kebun ini di dalam cerita tersebut mempunyai kebun anggur, ada luasnya 10 hektar. Ya, 10 hektar itu berarti sangat luas. Hasilnya pasti melimpah. Makanya termasuk orang ini adalah saudagar yang sangat kaya raya. Nah, saudagar kaya raya ini ya punya namanya pegawai atau kuli ya. Biasanya setiap harinya disuruh untuk apa? Berkebun di kebun anggur tersebut. Nah, sudah mau panen beberapa hari, saudagar kaya ini menyuruh salah satu orang yang namanya Hasan, menyuruh Hasan untuk menjaga supaya apa? Tidak terjadi kemalingan. Biasanya kalau
mau panen itu kalau di lingkungan sekitar kita itu ada namanya kebun cabai ya. Kalau di Randu Padangan desa sebelah itu kan banyak orang yang menanam cabai. Lah, desa cabai ini mau panen biasanya nyuruh orang untuk menjaga supaya apa? Aman. Supaya tidak ada yang mengambil, apalagi kalau harganya itu waktu itu mahal. Nah, saudagar kaya ini menyuruh yang namanya Hasan untuk menjaga. Itu pesuruh daripada saudagar kaya ini sudah beberapa tahun ikut oleh saudagar kaya ini. Nah, pada waktu itu saudagar kaya ini memanggil Hasan untuk diminta mengambilkan contoh sekiranya saudagar kaya ini bisa mencicipi ya. Lah ngrasakno anggure iki mau wis mateng apa bener, menyuruh yang namanya Hasan. Coba Hasan ambilkan anggur yang sudah kelihatan matang dan bagus. Terus diambilkan sama Hasan. Diambilkan satu tangkai dikasihkan oleh saudagar yang kaya tadi. Dicoba ternyata rasanya kurang manis. Satu kali disuruh mengambilkan lagi sama Hasan. Ambilkan yang sekiranya sudah matang dan manis. Diambilkan yang kedua kalinya. Tetap saja kata saudagar kaya ini bilang sama Hasan, ini rasanya masih asam, kurang manis. Sampai ketiga kalinya Hasan ini dimarahin. Kamu ini ikut saya menjaga kebun ini, kebun anggur ini sudah lama, sudah beberapa tahun. Kenapa? Mengambilkan contoh anggur yang bagus, matang, dan manis tidak bisa. Saudagar kaya ini marah besar. Karena apa? Kelalaian Hasan. Itu kalau menurut saudagar kaya. Akan tetapi Hasan pada waktu itu membantah. Nah, poinnya di sini. Membantah kepada jeragan atau saudagar kaya yang mempunyai anggur tersebut, kebun anggur. Saya di sini Tuhan, panjenengan suruh hanya untuk menjaga. Panjenengan tidak menyuruh saya untuk mencicipi atau mengambil yang memang itu bukan hak saya. Seketika itu saudagar kaya tersebut tunduk atau bahasanya itu terkesima dengan perilaku Hasan. Pada ketika itu langsung saudagar kaya ini minta maaf kepada Hasan. Bahwasanya poin yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwasanya Hasan ini adalah orang yang memang benar memegang rasa amanah dan jujur. Karena merasa ini bukan miliknya, bukan haknya, Hasan itu tugasin namun menjaga keamanan, bukan mencicipi. Ya, paham ya? Oke, itu materi yang akan Pak Dedik nanti sampaikan. Coba sebelum Pak Dedik menyampaikan materi tersebut, coba kita bersama-sama mengulas atau review pelajaran yang sudah berlalu pada bab yang kedua ya, karena ini bab yang ketiga. Bab tentang amanah dan jujur ini bab ketiga. Bab yang kedua kemarin tentang apa? Kitab-kitab Allah. Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman sendiri artinya apa? Yakin atau percaya. Percaya kepada apa? Kitab-kitab Allah. Karena pelajaran sebelumnya menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas kelanjutan, masih ingat enggak rukun iman? Karena kita bicara tentang iman. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat,
Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah bentuk rukun iman yang sudah kita pahami, kita pelajari. Bab yang kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Lah, di situ bunyinya bukan kitab Allah, akan tetapi kitab-kitab Allah. Coba masih ingat, Janeta, ya, kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk materi sebelumnya sudah kita kuasai semuanya. Ada yang belum paham? Sebelum Pak Dedik melanjut bab yang ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu Pak Dedik bisa melanjutkan materi tentang jujur dan amanah. Coba perhatikan sebelum ke materi ada video pendek, sampean lihat, sampean perhatikan ada beberapa nilai dari video tersebut. Dino, apa yang kamu lihat tadi ini membawa nilai-nilai dari kejujuran. Kejujuran membawakan anak tersebut menuju kesuksesan. Ya, kejujuran membawakan pribadi semua manusia menuju hal yang lebih baik. Jujur itu kuat, jujur itu hebat. Sudah dilihat, bab yang ketiga itu adalah bab tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sekarang pengertian amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab yaitu amina yu'minu amanatan, yang berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki 2 arti, yakni yang pertama, bertanggung jawab manusia kepada Allah, dan yang kedua, bertanggung jawab yang harus dilakukan berkaitan dengan sesama manusia. Berarti tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sekarang bentuk-bentuk amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Setiap anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah. Mulai dari atas kepala sampai kaki, ya, itu amanah dari Allah. Ya. Yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Kita ini termasuk makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul diperlukan sikap yang amanah, tanggung jawab, menghormati serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Sekarang hikmah perilaku amanah. Hikmahnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sampai dipercaya orang lain. Yang kedua, terhindar dari keburukan dan fitnah. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Yang keempat, hidupnya akan lebih tenang
dan diterima oleh semua pihak. Coba sebelum kita lanjut pengertian tentang jujur, silakan semuanya berdiri. Kita ice breaking sebentar. Semuanya berdiri. Semangat. Tuh, anak sing wis rada ngantuk iku mau sampai ngene-ngene ya. Nah, coba perhatikan Pak Dedik sebentar. Masih semangat atau tidak? Kalau masih semangat, Pak Dedi ingin mengasah konsentrasi sampean. Boleh tertawa asalkan tidak kelihatan giginya, ya. Sekarang Pak Dedi minta tolong sampean menulis angka 1 sampai 20 dengan menggunakan tangan. Coba bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Pak Dedik minta sampean menuliskan dengan kepalanya, ya. Ditulis huruf abjad mulai dari huruf A sampai Z. Coba sekarang bersama-sama huruf A, B. Loh, B kok nulis kayak C? Ya coba sekali lagi. B itu kayak apa? Kok ngene kayak C ngene geleng-geleng ngono. Coba B, C. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Wes, masih ngantuk apa enggak? Enggak kan? Oke, kalau gitu sekarang Pak Dedik lanjut untuk pengertian jujur. Pengertian jujur adalah jujur sesuai sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatukan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi ataupun ditambahi, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya dan tidak mengurangi ukuran timbangan. Ini adalah definisi jujur, apa adanya, tidak mau menambahi, mengurangi ukuran timbangan. Kalau kita dijadikan Allah sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur seperti Rasulullah. Sekarang bentuk-bentuk kejujuran. Ada jujur dalam niat, ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niat di dalam hatinya. Jangan sampai niat dengan perbuatan berbeda. Ada apa enggak seperti itu? Ada, ya. Makanya jangan sampai antara pikiran, akal dengan hati tidak nyambung. Makanya jenenge wong gendeng, wong gendeng iku atine karo pikirane gak nyambung. Makanya ya arane wong gendeng. Ya, padahal atine enggak kepengin seperti itu. Tapi akalnya yang enggak mampu. Makanya enggak bisa membedakan terkadang. Bingung terus. Yang kedua, sebagai seorang muslim hendaknya segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Yang pertama, yang pada tadi sampaikan, niat yang utama. Apapun yang kalian lakukan, niatkan karena semuanya adalah ibadah. Jujur dalam berucap, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Salamatal insan min hifdil lisan. Selamete manusia, selamete menungso iku menungso sing iso njaga lesane. Makane akeh wong padu, akeh wong tukaran, banyak orang yang bertengkar karena lesan, karena omongane ngawur, omongane gak iso gitu. Yang kedua, menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan lisan. Nah, bohong bisa menjadi sebuah kejahatan.
Ada jujur dalam berpenampilan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seorang dari penampilan fisik, melainkan dari tindakan dan hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu tidak bakal melihat bentuk fisik kamu, jabatan kamu, akan tetapi Allah itu melihat hati kamu. Jujur dalam bermuamalah. Untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, bertutur kata, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Muamalah itu apa? Ini kan ada jujur dalam bermuamalah. Muamalah itu kegiatan kita dalam sehari-hari, muamalah keseharian kita, ya. Nah, kita itu makhluk sosial, makanya utama bisa menjaga lisan, insya Allah selamat. Sekarang yang terakhir, hikmah perilaku jujur. Hikmahnya apa? Ketika kita menjadi seorang yang jujur, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yang kedua, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan sesama. Nah, gak canggung itu gak gampang. Wong nek gak duwe salah pasti enak, pasti aman. Tapi kalau orang itu salah, merasa bohong dengan temannya, mau mendekati saja bingung, sungkan, malu, ya. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Lah, mendapatkan kepercayaan dari orang lain ini sangatlah menguntungkan bagi kita. Sama-sama diuntungkan ketika kita dipercaya orang itu. Lebih dihargai dan terhormat di mata semua orang. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari bab tentang amanah dan jujur, Pak Dedi ingin memberikan kalian tugas tentang amanah dan jujur. Sebelum Pak Dedi memberikan tugas, silakan dibentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan dibentuk. 1 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang presentasi ke depan. Ditunjuk nanti siapa yang mewakili presentasi ke depan. Ini menjadi 2 ya. Nanti yang presentasi 2 orang ya. Silakan dipilih, terserah nanti siapa. Sekarang tugasnya adalah membuat poster tentang kejujuran. Ada yang membuat juga tentang amanah. Tentang apa? Belajar berperilaku jujur dan amanah. Jujur itu hebat, dikerjakan bersama, tidak boleh ada yang tidak kerjakan. Ada yang sudah selesai? Mulai kelompok 5 terlebih dahulu, silakan maju ke depan kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Wonogiri bersama si Didi. Sebelum Geser sini sih. izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Salawatiyanti dan saya Indira Palmalina. Di sini kami akan menceritakan pengertian jujur dan amanah. Jujur adalah disebut juga as-siddiq yang memiliki makna berkata apa adanya. Lawan kata dari jujur adalah al-kasibu atau berdusta. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, kisah ini memiliki gambar yang sama, namun maknanya yang berbeda. Perilaku jujur kepada teman, berani bertanggung jawab, dan berbuat sesuai aturan. Amanah terhadap sesama manusia ketika kita meminjam buku, kita harus mengembalikannya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Coba Pak Dedi ingin tahu sampean masih semangat atau tidak? Coba sekarang tepuk tunggal. Tunggal. Sekarang yang terakhir, bagaimana cara kita menghadapi di era yang sekarang, zaman yang memang penuh tipu daya. Sampean diberikan orang tua fasilitas gadget atau HP, sampean di situ bisa melihat apapun, apalagi di media sosial baik Facebook, IG ataupun TikTok. Ada berita-berita yang di situ mungkin kebenarannya kurang valid. Oleh karena itu jangan sampai kalau kita itu memang belum tahu asal muasalnya berita tersebut, jangan sampai kita itu ikut meng-share. Berarti sampean akan dimintai pertanggungjawaban ketika sampean nge-share berita itu yang kurang valid atau berita itu memang hoak. Kan banyak narasi-narasi yang memang menyudutkan salah satu seseorang atau menyudutkan salah satu instansi, lembaga ataupun pemerintahan. Nah, jangan sampai kita itu mudah terprovokasi bentuk-bentuk narasi yang kurang jelas. Kita sebagai seorang murid ya, harusnya ketika mendapat informasi dari manapun, kita konfirmasi dulu, kita tanyakan dulu kebenarannya paling tidak kepada orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah tanyakan ke Bapak Ibu guru. Informasi seperti ini benar apa enggak? Nah, kayak kejadian yang kemarin, pondok pesantren yang di Buduran Sidoarjo, pondok pesantren Al-Khazini. Nah, itu kan orang yang sudah kena musibah, terus ada orang yang sok tahu menarasikan bahwasannya pihak pondok pesantren ini kurang mengatur dalam segi pembangunan. Ada kelalaian yang diakibatkan oleh manusia. Nah, padahal semuanya tidak ada yang tahu. Kata kiainya kan seperti itu, tapi kiainya sudah minta maaf. Sama dengan kita, makanya kita tidak ada yang tahu ya kejadian-kejadian yang akan menimpa pada diri kita, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijauhkan dari malah bahaya. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dari Pak Dedi kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.